selamat malam. Perkenalkan, saya Rehan dari Camp 404. Untuk sesi kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Excel dasar atau fundamentals ya. Mungkin bagi teman-teman yang baru belajar atau mau belajar Microsoft Excel, mudah-mudahan untuk sesi kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang baru belajar. Sedangkan bagi teman-teman yang mungkin sudah pernah belajar dan sudah tahu tentang Microsoft Excel, ya bisa merefresh kembali untuk pelajaran Microsoft Excel-nya. Oke, mungkin langsung saja kita masuk untuk materinya ya. Di sini maaf kasih sudah terlihat ya Kak untuk PowerPoint saya. Ya, sudah nih Kak, lagi di halaman pertama ya. Oke, terima kasih Kasih. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas Microsoft Excel fundamental. Yang pertama yang kita bahas adalah pengenalan terlebih dahulu. Di sini ada baris, kolom dan juga sel. Seperti yang teman-teman lihat di sini. Untuk kolom ini adalah sel secara vertikal yang bisa teman-teman identifikasi mulai dari huruf A dan seterusnya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat nih, ada kolom A, B, C, D, dan E dan seterusnya, itu bisa teman-teman katakan sebagai kolom. Nah, sedangkan untuk baris di sini adalah sel secara horizontal yang bisa diidentifikasi mulai dari baris 1 dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu bisa teman-teman sebut sebagai baris atau row. Nah, sedangkan sel di sini adalah perpotongan baris dan juga kolom. Nah, jadi sel ini adalah yang kotak-kotak kecil ini teman-teman. Kotak-kotak kecil itu bisa teman-teman sebut sebagai sel di Microsoft Excel seperti itu. Jadi itu ya untuk pengenalan baris, kolom dan juga sel. Oke, kemudian, nah di sini adalah bagian-bagian dasar Microsoft Excel. Dan mungkin di sini saya hanya menjelaskan yang di sini sebenarnya banyak, cuman di sini mungkin yang penting ya, yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama di sini ada yang namanya menu program. Jadi menu program ini adalah default Microsoft Excel-nya. Di sini ada seperti home, insert, file dan juga data, itu bisa teman-teman sebut sebagai menu program. Dan yang kedua, di sini adalah ribbon. Ribbon adalah kumpulan tombol perintah pada Microsoft Excel. Nah, jadi ribbon ini akan berubah tergantung dari menu programnya. Misalnya teman-teman di sini kalau kita lihat contohnya menu program home, dan di situ untuk menu program home misalnya ada conditional formatting, ada merge center, ada wrap text. Nah, seperti itu. Mungkin di insert ada menu ribbonnya lagi gitu, seperti itu teman-teman. Jadi setiap menu program yang dipilih itu ribbonnya akan berbeda. Dan kemudian di sini 3 ada yang namanya formula bar. Formula bar ini adalah tempat untuk edit atau memperbaiki rumus Excel. Nah, jadi jika teman-teman ingin merubah rumusnya, sebenarnya bisa di selnya. Tapi kalau teman-teman ingin melihat lebih jelas, kadang-kadang ada rumus yang panjang ya. Nah, itu bisa teman-teman lihat di formula barnya seperti itu. Kemudian di sini 4 ada yang namanya name cell. Name cell merupakan info nama, row dan juga kolom. Nah, seperti yang teman-teman lihat di atas ini, untuk nama selnya adalah A1 karena di sini di contoh ini untuk selnya berada di A1, jadi di kolom A, dan row 1 jadi A1 seperti itu. Dan kemudian yang kelima ini ada yang namanya worksheet. Worksheet ini adalah lembar kerja Microsoft Excel. Nah, worksheet ini sebenarnya defaultnya ketika teman-teman pertama kali membuka Excel itu ada sebanyak 3 worksheet saja, tapi bisa teman-teman tambahkan. Jadi di worksheetnya nanti itu sebenarnya ada tanda plusnya. Kalau teman-teman ingin membentukkan lembar kerja lebih banyak gitu, di satu file Excel teman-teman bisa menambahkan dengan klik tanda plus yang ada di lebih tepatnya ada di sebelah sheet 3 teman-teman. Oke, mungkin seperti itu untuk bagian-bagian dasar di Microsoft Excel yang perlu teman-teman ketahui. Kemudian di sini kita akan membahas cara menggunakan layouting row dan kolom. Nah, di sini untuk mengubah lebar kolom, dalam contoh di bawah ini di kolom D, bisa teman-teman lihat kolomnya terlalu sempit untuk menampilkan semua isi nama alamat Excel tersebut. Nah, kita bisa membuat semua konten menjadi terlihat dengan mengubah lebar kolom. Nah, nanti mungkin teman-teman gak usah bingung dulu, nanti kan kita demokan ya. Di sini mungkin akan saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk
posisi kursornya di tempat berikut. Nah, jadi teman-teman harus ada tanda plus hitam seperti itu. Nah, ketika sudah seperti itu, bisa teman-teman klik dan tarik mouse di paling atas. Kalau di sini, di contohnya ini di kolom D ya. Tarik mouse di garis paling atas kolom yang terblok untuk menambah atau mengurangi lebar kolom, lalu lepaskan mouse-nya dan lebar kolom akan berubah. Jadi seperti teman-teman, misalnya di sini sudah terlihat ya untuk file Excel-nya, misalnya seperti ini. Nah, jadi untuk melebarkan kolom, jadi di sini tanda kursornya harus plus hitam seperti ini. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, bisa teman-teman klik, kemudian ditarik mouse-nya. Nah, seperti itu. Atau mungkin jika ingin menyesuaikan dari nama kolomnya, nama selnya, nah teman-teman cuman bisa diklik 2 kali seperti ini, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi nanti untuk kolom otomatis menyesuaikan nama isi selnya seperti itu. Oke, kemudian tadi untuk lebar kolom, sekarang ini saya contohkan untuk tinggi barisnya ya, baris row-nya sama. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini. Jadi di sini ada plus hitam seperti ini, bisa teman-teman tarik ke bawah. Nah, jadi nanti teman-teman sesuaikan sesuai kebutuhan ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi ini caranya untuk mengubah lebar kolom dan juga row. Jadi kalau misalnya teman-teman sesuaikan dengan nama selnya, bisa diklik 2 kali seperti ini. Nah, selnya akan otomatis mengikuti nama selnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan di sini. Kemudian di sini adalah insert kolom. Jadi menambah kolom baru. Nah, di dalam contoh ini, di dalam kursor D, jadi cara cukup mudah. Di sini ada tanda hitam seperti ini. Teman-teman tinggal klik kanan, kemudian klik insert seperti ini untuk menambahkan kolom. Begitu juga sama halnya dengan menambahkan baris atau row. Jadi ada tanda plus hitam seperti ini, tanda hitam seperti ini. Nah, teman-teman bisa langsung klik kanan, kemudian klik insert. Caranya cukup mudah teman-teman. Jika teman-teman ingin menambahkan, misalnya mau menambahkan kolom, di sini bisa seperti ini. Tandanya harus kursor hitam seperti ini. Seperti ini teman-teman, tanda anak bawah seperti ini. Kemudian diklik kanan, kemudian insert. Jadi kolomnya akan bertambah seperti itu ya, ada kolom baru seperti itu. Jika ingin menghapusnya, tinggal sama di sini, diklik kanan, kemudian pilih delete. Nah, sama halnya juga dengan menambahkan baris ya. Menambahkan baris di sini bisa tinggal diklik kemudian klik kanan, kemudian insert. Nah, kemudian akan menambah row baru atau baris baru ya teman-teman di sini. Teman-teman lihat. Nah, untuk cara menghapusnya sama. Di sini tinggal teman-teman klik kanan, kemudian pilih delete seperti itu. Oke, kemudian cukup mudah ya untuk pembelajaran layouting menggunakan pengenalan layouting row dan kolom. Jadi cara mengubah lebar kolom dan menambahkan kolom, dan mungkin teman-teman sudah mengerti untuk sesi kali ini. Oke, kemudian di sini saya bahas cara menggunakan filter. Nah, di sini filter adalah salah satu fungsi yang sangat sering digunakan dalam Microsoft Excel. Apa sih fungsi filter ini? Jadi filter ini adalah salah satu fitur yang terdapat pada Microsoft Excel yang digunakan untuk menampilkan baris data tertentu sesuai filter yang kita inginkan. Dan sisanya kita bisa menyembunyikan sisa baris atau data lainnya yang tidak kita butuhkan, seperti itu teman-teman. Nah, di sini misalnya di sini ada contohnya. Jadi di sini ada tampilan tabel seperti ini di contoh tabel customer. Jadi kita akan ini menampilkan data yang berjenis kelamin wanita, seperti itu. Untuk contoh di PowerPoint kali ini caranya cukup mudah. Teman-teman pilih menu program data, kemudian pilih filter. Nah, setelah itu akan muncul
di kolom tersebut drop down. Seperti teman-teman lihat di sini di nomor 3 ada drop down seperti ini tanda panah. Nah, setelah itu nanti tinggal teman-teman mungkin teman-teman yang sesuai kebutuhan gitu ya. Misalnya data apa yang ingin difilter seperti itu. Nah, setelah diklik drop down akan muncul tampilan filter seperti ini. Nah, jadi bisa teman-teman lihat. Nah, di sini pada drop down filter akan ditampilkan semua jenis kelamin wanita. Untuk itu, teman-teman bisa menghilangkan checklist terlebih dahulu dengan memilih select all, kemudian checklist pilih yang wanita, kemudian klik OK. Nah, hasilnya sebagai berikut. Jadi hanya berjenis kelamin wanita saja yang datanya ditampilkan seperti itu. Oke, langsung saja kita demonya. Misalnya seperti ini. Ya, jadi misalnya di sini kita akan menampilkan kota yang datanya hanya berisikan kota Jakarta. Oke. Di sini pertama kita akan pilih data, kemudian filter. Setelah itu kota. Di sini bisa teman-teman pilih select all dulu. Nah, kemudian data yang ingin teman-teman pilih. Misalnya kita pilih kota Jakarta. Diklik kemudian OK. Nah, bisa teman-teman lihat di sini jadi hanya data yang berisikan kota Jakarta saja seperti itu. Jadi cukup mudah untuk fungsi filter ini. Nah, fungsi filter ini juga bisa, saya ulangi lagi, bisa di input atau ketik manual teman-teman. Jadi sama tadi, klik data, kemudian filter, kemudian pilih yang kota. Di sini bisa teman-teman, misalnya teman-teman datanya misalnya ada ribuan data gitu ya. Di sini teman-teman tinggal bisa klik misalnya di sini Jakarta. Nah, untuk lebih, tapi untuk filter ini harus sama ya dengan yang di selnya. Kemudian klik OK. Nah, jadi bisa seperti itu juga teman-teman. Jadi bisa diketik manual atau bisa dipilih secara checklist. Ya, jadi itu adalah salah satu fungsi dari filter yang sering digunakan dalam Microsoft Excel. Mungkin teman-teman untuk sesi filter ini cukup mudah ya, jadi mudah dipahami. Saya harap bisa mengerti semua untuk fungsi filternya. Kemudian kita lanjutkan kembali. Ya, di sini adalah salah satu keunggulan Microsoft Excel untuk mengolah data. Nah, jadi ada yang namanya rumus sum. Nah, rumus sum ini berfungsi untuk penambahan suatu nilai. Nah, bisa teman-teman lihat ini di PowerPoint ini. Nah, jadi ada nilai di kolom C ini teman-teman lihat. Nah, caranya cukup mudah. Jadi untuk sum ini adalah penambahan, jadi fungsi penambahan di Microsoft Excel. Nah, untuk contoh kali ini teman-teman misalnya ingin kalau di contoh ini ingin menambahkan ya. Jadi di blok terlebih dahulu sebetulnya. Kalau di contoh ini adalah sel C2 sampai dengan C6 gitu. Kita blok, kemudian di situ dikasih rumus sama dengan sum C2 sampai C6. Kemudian diklik enter. Nah, kemudian hasilnya akan muncul seperti itu. Nanti kan kita demokan juga ya teman-teman untuk fungsi ini. Oke, selain ada fungsi sum, di sini juga ada yang namanya fungsi max. Jadi fungsi max ini berfungsi untuk mencari suatu nilai yang paling besar. Kalau teman-teman lihat di contoh kali ini dari sel C2 sampai dengan C6 nilai terbesarnya adalah 100. Nah, fungsinya juga sama tadi, sama dengan max, kemudian di blok dari kolom, kemudian terkurung, setelah itu enter. Oke, jadi itu fungsi untuk max. Kemudian di sini ada yang namanya fungsi average. Nah, jadi rumus average ini berfungsi untuk menghitung nilai rata-rata. Nah, jika dirata-ratakan sama untuk caranya di sini menggunakan rumus average, jadi sama dengan average, kemudian blok sel C2 sampai dengan C6, kemudian hasilnya adalah 68. Nah, jadi nilai rata-rata dari kolom C2 sampai dengan C6 adalah nilai rata-ratanya 68 seperti itu. Nah, kemudian di sini ada yang namanya rumus min. Nah, rumus min ini
adalah berfungsi untuk mencari suatu nilai yang paling kecil. Di contoh ini sama seperti sebelumnya, jadi sama dengan min, setelah itu blok sel C2 sampai dengan C6 seperti itu, dan hasilnya kalau di sini adalah 40. Jadi nilai terkecil antara sel 2 sampai dengan C6 adalah 40 seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin di sini kita akan belajar cara perhitungan yang ada di Microsoft Excel. Oke. Di sini bisa teman-teman lihat ada tabel di sini. Kita akan mengisi total harga, diskon, persentase diskon, dan juga total bayar. Oke. Di sini perhitungan dalam Excel pertama kita akan memulai dengan penambahan ya. Perkalian. Jadi di sini ada total harga. Nah, total harga ini kita coba kalikan ya. Jadi di sini misalnya sama dengan harga satuan, tinggal diklik. Nah, untuk perkalian di Microsoft Excel itu menggunakan simbol bintang ya. Itu jadi caranya dengan menekan tombol shift dan angka 8 secara bersamaan seperti itu. Jadi sama dengan kemudian harga satuan dikali jumlah. Nah, hasilnya sudah muncul yaitu Rp270.000. Nah, di sini untuk drag ke bawahnya, teman-teman bisa dragnya ketika kursornya ada tanda plus seperti ini, teman-teman. Nah, bisa teman-teman drag ke bawah seperti ini. Nah, atau teman-teman klik 2 kali. Nah, jadi otomatis yang lain mengikuti ya. Seperti itu. Oke, tadi adalah perkalian di Microsoft Excel, kemudian kita akan coba pengurangan ya. Nah, di sini pengurangan kita isi yang namanya total bayar. Oke. Jadi di sini sama dengan total harga diambil. Nah, diambil ini bisa teman-teman gunakan tanda min. Tanda min itu teman-teman lihat di samping angka 0 ya, di keyboard laptop teman-teman masing-masing. Kemudian setelah itu kita kurangi diskon. Di sini mungkin untuk diskonnya teman-teman abaikan terlebih dahulu ya. Nah, setelah itu caranya sama. Kita coba drag sampai bawah. Gitu. Nah, hasilnya akan mengikuti. Dan kemudian diskonnya ini mungkin kita akan sedikit menggunakan fungsi if ya teman-teman. Jadi misalnya di sini adalah fungsi if di Excel, kita logikakan di sini if jika total harga lebih besar dari 50.000 misalnya, maka di sini titik 2 5.000 kemudian kosong. Nah, di sini untuk fungsi ini maksudnya apa? Jadi jika pembeliannya itu sudah melewati nominal 50.000, maka akan mendapatkan diskon sebanyak Rp5.000. Jika pembeliannya tidak melewati angka 50.000, jadi tidak mendapatkan diskon atau 0, seperti itu ya. Nah, jadi kita tutup kurung seperti ini. Nah, jadi muncul. Nah, jadi di sini untuk total bayar mengikuti teman-teman ya. Jadi karena ini ada 20.000, 24.000, dan 11.000 tidak lebih dari 50.000, maka tidak mendapatkan diskon seperti itu. Oke, kemudian di sini kita akan coba melakukan pembagian. Pembagian caranya adalah di sini sama dengan jadi sebelumnya mohon maaf, di sini perlu teman-teman ketahui jika untuk menggunakan rumus Excel itu harus diawali dengan sama dengan ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi sama dengan diskon dibagi. Pembagian ini adalah dia itu biasanya ada tanda miring seperti ini. Tanda miring seperti ini adalah fungsi pembagian di Microsoft Excel. Oke, jadi diskon dibagi dengan total harga. Kemudian kita enter.
Nah, jadi untuk persentase diskonnya masing-masing seperti ini ya. Jadi sekitar 5, 4%, dan 3% seperti itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk fungsi perhitungan di Microsoft Excel. Nah, sekarang kita coba untuk menjalankan fungsi rumus yang sudah kita bahas di depan, seperti mass, average, min, dan juga sum. Misalnya kita di sini menambah kolom yang ada di harga satuan. Misalnya kita gunakan rumusan terlebih dahulu, sama dengan sum. Nah, kemudian kita drag, seperti tutup kurung, kemudian klik enter. Nah, hasilnya Rp78.000. Cukup mudah teman-teman ya. Oke, kemudian di sini tadi kita membahas rata-rata nilai maksimalnya. Misalnya nilai maksimal di harga satuan sama dengan max, klik, kemudian seperti tadi di blok range-nya. Setelah itu tutup kurung lagi. Nah, jadi untuk nilai maksimalnya di harga satuan ini adalah 15.000 seperti teman-teman ya. Oke, kemudian di sini ada mencari nilai paling kecil. Di sini nilai paling kecil adalah sama dengan min. Nah, tinggal teman-teman blok lagi di sini min, kemudian tutup kurung 3.000. Nah, jadi kolom terkecil di sini adalah Rp3.000. Setelah itu ada namanya average atau rata-rata teman-teman. Jadi sama dengan average. Ya, setelah itu kita blok lagi, kurung, dan jadi nilai rata-ratanya adalah Rp8.667. Seperti itu ya teman-teman. Jadi cukup mudah juga untuk penggunaan fungsi perhitungan di Microsoft Excel. Jadi tinggal menggunakan simbol seperti bintang atau tanda min seperti itu. Untuk pembagian bisa dilakukan dengan garis miring seperti itu teman-teman ya. Jadi mungkin untuk perhitungan pembahasannya sampai sini dulu. Oke, mungkin kita bisa lanjutkan ya untuk ke materi selanjutnya. Oke, nah di sini adalah kita akan membahas cara menggunakan VLOOKUP di Microsoft Excel. Nah, perlu teman-teman ketahui di sini untuk VLOOKUP ini sangat sering digunakan di dalam membuat report di perkantoran, atau mungkin untuk fungsi VLOOKUP ini salah satu fungsi yang menurut saya sering digunakan di dalam Microsoft Excel. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa sih untuk fungsi VLOOKUP ini, nah jadi fungsi ini bisa mengambil atau membandingkan data dari tabel yang lain. Nah, dengan catatan harus ada referensi atau kolom yang sama dari kedua tabel tersebut. Nah, dan rumus VLOOKUP ini merupakan rumus yang digunakan untuk mencari nilai atau data dalam bentuk vertikal atau samping. Jadi seperti itu ya kurang lebih untuk penggunaan fungsi dari VLOOKUP seperti itu. Nah, jadi bisa teman-teman lihat di sini fungsi VLOOKUP ini sebenarnya bisa teman-teman lihat di sini. VLOOKUP ini ada namanya, yang pertama adalah sama dengan VLOOKUP. Nah, di sini ada namanya referensi cell, kemudian referensi table, kemudian kolom keberapa, dan yang biasa diakhiri dengan angka kosong atau false. Nah, untuk referensial ini atau lookup value ini adalah nilai kunci atau sel referensi untuk pencarian data yang akan dicocokkan dengan tabel sumber. Kemudian di sini fungsi table adalah table array. Jadi table array itu adalah sumber table atau range yang berisi data yang datanya ingin dicari. Jadi kolom pertama itu yang akan menjadikan sel referensi seperti itu. Jadi referensi table ini kurang lebih adalah seperti data yang ingin kita dapatkan seperti itu teman-teman. Oke, kemudian di sini ada yang namanya kolom indeks atau kolom keberapanya, yaitu adalah urusan kolom yang akan diambil nilainya pada tabel vertikal. Jadi nanti akan kita demokan. Jadi di VLOOKUP itu kita juga harus menentukan kolom keberapanya untuk nilai yang dicari. Nah, kemudian di sini ada yang namanya range lookup. Artinya adalah rumus akhir VLOOKUP
VLOOKUP yang bisa diisi menggunakan angka 0 atau val seperti itu. Oke, di sini. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, kita nanti akan mencari di sini ada 3 tabel, jadi ada tabel A, tabel B, dan tabel C. Nah, mencari nilai berdasarkan tabel A, kemudian mencari kehadiran berdasarkan di tabel B seperti itu ya teman-teman. Oke, di sini mungkin langsung saja kita demokan untuk fungsi VLOOKUP-nya. Oke, jadi ada 3 tabel di sini, tabel A, tabel B, dan tabel C. Kita akan mencari nilai di tabel C ini dari kalau tabel A dan kehadiran di sini dari tabel B. Oke, caranya seperti tadi ya teman-teman, di sini kita berdasarkan rumus referensi sel ini, rumus dari VLOOKUP-nya referensi sel table kalau keberapa nih. Oke, kemudian lanjutkan kembali. Nah, di sini pertama kita mulai dengan sama dengan, kemudian VLOOKUP. Nah, di sini untuk VLOOKUP ini, kalau teman-teman lihat di sini di tabel C ini dan tabel A yang sama adalah kolom ID. Nah, jadi yang kita sebagai referensi selnya adalah tabel ID seperti itu ya. Nah, kita klik tabel ID-nya. Nah, kemudian setelah kita klik tabel ID-nya yang ada di tabel C, kemudian titik koma. Nah, di sini untuk titik koma ini tidak semuanya mungkin format Excel menggunakan titik koma, mungkin tergantung dari Excel dari teman-teman masing-masing ya. Di sini biasanya menggunakan titik koma atau hanya koma seperti itu ya. Jadi sesuai dengan format Excel teman masing-masing. Oke, kemudian setelah itu setelah ID ini diklik, nah di sini tabel A-nya kita cari tabel yang sama, ID. Nah, seperti itu. Setelah ID, kemudian kita blok semuanya. Seperti ini, kita blok ke bawah. Nah, kita blok ke bawah, kemudian ditarik ke kanan. Nah, untuk blok table ini, teman-teman bisa menggunakan tombol shift berbarengan dengan kursor bawah, kemudian ke kanan. Atau boleh menggunakan diklik menggunakan mouse masing-masing ya. Diklik itu bisa teman-teman tekan untuk memblok range-nya. Oke, setelah itu kita blok ke samping. Nah, kalau sudah seperti ini, terblok semuanya datanya, teman-teman harus menggunakan atau menekan tombol F4 di sini. Tujuannya apa? Agar range lookup-nya nggak berpindah teman-teman. Jadi range lookup ini tetap di posisi kursor yang sudah teman-teman blok barusan seperti itu ya. Jadi usahakan setelah ngeblok range lookup-nya teman-teman gunakan fungsi F4. Kemudian setelah itu titik koma. Nah, setelah titik koma ini kita bisa menghitung nih, karena yang kita cari adalah nilai. Kalau teman-teman bisa lihat di tabel A ini jadi ada 3 kolom, yaitu ID, nama, dan juga nilai. Nah, dari ID ke nilai itu sebanyak 3 kolom ya. Jadi ID, nama, kemudian nilai. Nah, untuk itu kita tekan angka 3 seperti itu. Jadi sebanyak 3 kolom teman-teman. Jadi ID, nama, dan nilai. Karena yang dicari ada nilai, maka kita harus sesuaikan kolom yang ditentukan seperti itu. Jadi di sini kolom ketiga. Oke, kemudian titik koma lagi. Setelah itu teman-teman bisa pilih kosong atau false. Di sini kita akan coba kosong ya. Setelah itu enter. Nah, kemudian di sini namanya sudah dapat ya, nilainya 80. Nah, di sini tinggal di drag ke bawah. Nah, atau bisa seperti tadi, tinggal diklik 2 kali di sini. Nah, jadi seperti itu ya untuk fungsi dari VLOOKUP. Nah, kemudian karena kita sudah mencari data nilai, kemudian kita akan mencari data kehadiran di di tabel B seperti itu ya. Caranya seperti tadi, jadi sama dengan VLOOKUP. Oke, di sini ID untuk data yang sama di tabel B, referensi sel yang sama, kemudian titik koma, kemudian di referensi tabel yang sama juga di kolom ID. Setelah itu bisa teman-teman drag seperti tadi. Nah, jangan lupa setelah ini adalah F4, kemudian titik koma lagi. Nah,
setelah itu di sini dari ID dan kehadiran itu sebanyak 2 kolom ya. Jadi sebanyak 2 kolom. Jadi kita pilih, kita tekan angka 2 seperti itu. Jadi ID dan kehadiran. Jadi sebanyak 2 kolom yang dicari adalah nilai kehadiran. Titik koma, kemudian kosong, tutup kurung. Nah, nilainya sudah muncul teman-teman. Seperti itu. Tinggal kita klik. Di sini datanya sudah terambil ya, sudah masuk data di dalam table C. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk fungsi dari VLOOKUP. Saya ulangi lagi, di sini untuk fungsi ini bisa mengambil atau membandingkan data dari tabel yang lain dengan catatan harus ada referensi atau kolom yang sama. Nah, jadi referensi kolom yang sama di sini adalah tabel ID teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Jadi kalau misalnya di sini tidak ada referensi sel, misalnya di sini bukan ID gitu untuk kolomnya, misalnya NIC gitu ya, itu tidak bisa karena harus menyesuaikan data yang sama. Misalnya NIC-nya 1122 gitu. Jadi harus disesuaikan dengan kolom dan data yang sama seperti itu. Jadi mungkin penjelasan untuk VLOOKUP cukup jelas ya teman-teman. Oke, jadi kita bisa untuk materi selanjutnya. Oke, di sini untuk materi selanjutnya adalah cara menggunakan freeze spans. Apa sih fungsi freeze spans ini? Jadi fitur ini berfungsi untuk membukukan row atau kolom dalam suatu worksheet. Jadi dengan ambil terus melihat baris atau kolom yang dibukukan. Jadi misalnya di sini saya analogikan adalah kita mempunyai sebuah data gitu ya, sebuah data misalnya sampai 1000 row gitu, tapi kita ingin melihat judulnya. Kita bisa menggunakan fungsi dari freeze span ini. Jadi biarpun kita tetap scroll ke bawah ya, ke bawah, itu nanti judulnya tetap ngikut, jadi nggak akan hilang seperti itu teman-teman. Jadi salah satu contohnya seperti itu untuk menggunakan freeze span. Nah di sini untuk freeze span ini berguna untuk supaya top row tetap bisa dilihat ketika sedang melakukan scroll. Nah caranya cukup mudah. Pertama kita klik, kemudian klik menu program view. Setelah itu pilih freeze span. Nah setelah itu teman-teman pilih yang freeze top row. Nah seperti itu. Kemudian nanti seperti ini teman-teman. Jadi seperti teman-teman lihat di sini sudah ada sampai baris ke-9, tapi untuk nama judulnya teman-teman lihat di sini tidak hilang ya, jadi tetap ikut gitu. Seperti itu. Kemudian di sini juga ya, freeze span ini juga bisa berfungsi untuk mudah sama seperti tadi, klik di sel apapun, klik view. Yang membedakan adalah di klik freeze span ini teman-teman ya, kalau tadi untuk melihat judulnya kita harus memilih freeze row. Nah di sini untuk kolom kita memilih freeze column seperti itu. Nah bisa teman-teman lihat di sini kolom A-nya tetap ikut ya. Nah, sekarang kita jalankan kursornya sampai ke kolom D untuk di contoh PowerPoint ini. Oke, mungkin langsung saja untuk demonya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, saya punya data seperti ini. Nah, kalau kita scroll ke bawah seperti ini, nah mungkin di sini untuk judulnya hilang ya. Misalnya kita mau judulnya ini tetap terlihat. Nah, seperti tadi pilih menu view, kemudian freeze span. Di sini freeze top row. Nah, klik. Nah, jadi seperti teman-teman lihat di sini untuk judulnya di sini tetap ikut ya. Jadi tidak hilang seperti itu. Nah, jika teman-teman ingin menonaktifkan fungsi tersebut, teman-teman cukup klik freeze span-nya lagi, kemudian unfreeze span. Nah, seperti itu. Kemudian kita coba nih untuk
uh, untuk membekukan kolom yang ada di sebelah paling kiri. Nah, di sini teman-teman bisa pilih yang sama seperti tadi, klik view, kemudian pilih freeze pen, setelah itu pilih yang first column. Nah, seperti ini, dan teman-teman lihat untuk kolom yang kolom A ini tidak hilang ya, tetap dapat terlihat seperti itu. Nah, jadi cukup mudah ya untuk fungsi freeze pen ini. Nah, untuk menonaktifkannya kita hanya perlu untuk klik unfreeze pen. Nah, tapi jika teman-teman ingin membekukan kolom dan juga barisnya sekaligus seperti itu, teman-teman cukup letakkan di kursor seperti ini, di kursor B1. Nah, kursor B1 ini, kemudian teman-teman pilih freeze pen. Kalau tadi kan kita pilih top row dan juga kolom, teman-teman pilih freeze pen. Tapi dengan catatan di sini harus di B2 teman-teman ya. Jadi untuk kursor cell-nya harus diletakkan di B2. Nah, jadi seperti ini. Jadi untuk melihatnya, untuk kolom atasnya tetap terlihat kolomnya, dan yang sebelah kolom paling ujung sebelah kiri juga tetap terlihat ya. Seperti itu. Untuk menonaktifkannya tinggal unfreeze pen. Oke, mungkin itu ya untuk penggunaan dari fungsi freeze pen, cukup mudah caranya. Jadi saya ulangi lagi, di sini untuk fungsi freeze pen adalah berfungsi untuk membekukan row atau kolom dalam suatu worksheet seperti itu. Oke, cukup mudah ya. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya, di sini untuk materi selanjutnya kita akan membahas conditional formatting. Apa sih untuk kegunaan fungsi ini? Conditional formatting di sini bisa diartikan juga sebagai fitur yang berfungsi untuk memberikan format pewarnaan pada sel sesuai dengan kondisi atau kriteria yang kita butuhkan. Jadi di sini fungsinya bisa mewarnai sebuah sel ya teman-teman. Oke, di sini bisa teman-teman lihat. Nah, dalam contoh kali ini, misalnya kita akan mengubah warna sel jika nilai pada kolom stok tersebut lebih besar dari 50. Nah, jadi di sini bisa teman-teman lihat contohnya di PowerPoint-nya. Di sini di kolom B ada judul kolom stok. Jadi di contoh kali ini kita akan coba mewarnai sel yang lebih besar dari 50 ya. Jadi sel yang lebih besar dari 50 itu nanti akan otomatis di ini pertama yang harus dilakukan adalah blok semua sel yang ingin diubah. Untuk contoh di bawah ini bisa teman-teman lihat sel D4 sampai dengan D15 seperti itu ya, kita blok. Nah, caranya di sini teman-teman pilih menu program home, kemudian klik conditional formatting. Setelah itu pilih highlight cells rules, dan kemudian pilih klik greater than. Nah, di sini nanti akan setelah teman-teman memilih klik greater than ini, nanti akan muncul tampilan box seperti ini nih. Jadi ada format cells that are greater than. Nah, di sini kita input manual. Nah, jadi di sini misalnya contohnya di atas 50. Kemudian setelah itu untuk mewarnainya di sini, memberikan warnanya, di sini bisa teman-teman pilih menu drop down-nya untuk merubah warna yang diinginkan. Setelah itu klik OK. Nah, jadi mungkin hasilnya akan seperti ini. Jadi untuk sel yang memiliki nilai lebih besar dari 50 antara sel D4 dan 15 akan memiliki warna tersendiri seperti itu ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di contoh PowerPoint berikut ini seperti itu. Oke, mungkin langsung saja demonya di sini. Nah, misalnya di sini di harga satuan ya. Misalnya kita ingin misalnya nilainya mungkin di atas 8.000 ya. Jadi nilai yang di atas 8.000 misalnya ingin kita berikan warna di sel tersebut. Nah, caranya klik home, kemudian conditional formatting. Setelah itu greater than. Nah, di sini tinggal kita pilih nih, misalnya di sini harus di input manual.
Rp8.000 misalnya di sini. Di sini untuk pemilihan warnanya nih teman-teman, bisa yellow seperti itu atau green. Nah, atau mungkin custom. Untuk custom teman-teman tinggal pilih custom format seperti itu, kemudian pilih fill di sini. Nah, tinggal teman-teman pilih warnanya, misalnya warna ini biru. Oke, kemudian clear. Oke, setelah itu pilih OK. Sorry, sebentar. Oke, misalnya di sini tadi home, kemudian conditional formatting, header 8.000. Custom format, pilih. Oke, kemudian nah di sini warnanya akan berubah ya. Seperti itu. Jadi di sini bukan hanya bisa untuk memberikan pada angka atau jumlah, di sini juga bisa memberikan pewarnaan sel pada huruf. Nah, misalnya di sini kita akan memberikan pewarnaan pada Kota Bekasi misalnya. Jadi kita blok terlebih dahulu di sini, caranya sama. Home, kemudian pilih conditional formatting, highlight cells rules, dan pilih yang namanya text that content. Nah, di sini tinggal misalnya Bekasi. Nah, seperti ini kita tulis ya Bekasi. Nah, dan kita pilih misalnya warna yellow. Oke, nah di sini jadi warnanya berubah ya untuk kota yang Bekasi, seperti itu. Jadi cukup mudah ya teman-teman untuk fungsi dari conditional formatting seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, di sini untuk fungsi ini berfungsi untuk memberikan format pewarnaan pada sel sesuai dengan kondisi atau kriteria yang kita butuhkan. Jadi cukup mudah untuk penggunaan dari conditional formatting. Kemudian di sini, nah di sini kan kita coba untuk ke materi selanjutnya, yaitu cara menggunakan pivot table dalam Microsoft Excel. Untuk pivot table ini juga salah satu fungsi yang sangat sering digunakan dalam perkantoran, dalam buat report, mungkin dalam membuat perhitungan seperti itu ya, reporting tentang perhitungan keuangan. Fungsi pivot ini sangat sering digunakan. Jadi apa sih, untuk bagi teman-teman yang belum tahu, di sini untuk fungsi pivot ini dapat menghitung, meringkas atau menganalisis data yang memungkinkan untuk melihat perbandingan pola dan tren dalam data. Nah, di fungsi ini juga dapat membuat kelompokan data yang berdasarkan kategori sesuai yang kita inginkan. Nah, misalnya membuat kelompokan data seperti perhitungan, ya seperti misalnya perhitungannya bisa kita ubah juga ke dalam sum, average, atau yang lainnya seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita bahas dulu ya di PowerPoint-nya. Nah, jadi untuk membuat pivot table, untuk langkah-langkahnya adalah pertama, klik salah satu sel dari table, misalkan di sini contohnya sel B3, kemudian pilih insert, setelah itu pilih pivot table. Nah, di sini nanti akan terbuka jendela seperti ini nih. Jadi ada dua pilihan. Nah, misalnya teman-teman misalnya ingin pilihnya new worksheet. Nah, new worksheet ini biasanya akan membuat sheet baru untuk pivot table seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah existing worksheet. Nah, existing worksheet ini biasanya menempatkan pivot table pada sheet yang aktif. Seperti itu ya. Jadi untuk masuk ke pivot table-nya, mungkin langsung saja saya depan. Di sini mungkin pivot table. Oke. Jadi kita klik misalnya di sel manapun, kemudian pilih insert. Setelah itu pilih pivot table. Nah, jika kita memilih new worksheet, maka misalnya kita coba ya new worksheet di sini.
Nah, akan membuat sheet baru teman-teman seperti ini. Teman lihat ya. Jadi tadi ada sheet baru di sini, sheet 1 akan muncul secara otomatis jika kita memilih new worksheet. Kita mungkin akan menggunakan sheet yang sama saja ya teman-teman, biar memudahkan. Nah, caranya sama. Nah, di sini klik insert, kemudian pilih pivot table yang existing worksheet. Nah, di sini bisa kita langsung letakkan misalnya di sel A15 misalnya ya, kita klik OK. Nah, muncul untuk tampilan pivotnya. Nah, di sini untuk pivot ini adalah ada 4 area seperti ini teman-teman, filter, column, rows, dan juga value. Nah, biasanya untuk filter ini adalah dia bisa fungsinya adalah untuk memfilter ya, memfilter datanya. Kemudian nanti kolom di sini akan berbentuk kolom untuk datanya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah rows. Nah, rows ini cukup penting karena biasanya rows ini adalah data yang dijadikan sebagai acuan atau data masternya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada kolom value. Kolom value ini nanti jika teman-teman pilih kolom value, biasanya datanya di sini akan berupa berbentuk bilangan ya, angka atau numerik seperti itu ya. Nah, misalnya di sini kita coba ya, misalnya di sini kita coba yang dijadikan datanya adalah kota misalnya. Di sini ada kota, kita jadikan sebagai data masternya kota. Kemudian kita pilih tanggal. Nah, untuk filternya. Oke. Nah, kemudian values ini akan kita isi mungkin dengan 3 kolom ya teman-teman, dengan 3 kolom, yaitu yang pertama di sini ada total harga, kemudian mungkin kita masukkan total bayar, oke, kemudian bisa kita masukkan diskon seperti itu. Ya, jadi ada diskon, total harga, dan juga total bayar seperti itu ya. Nah, di sini juga bisa kita ganti untuk judulnya. Misalnya di sini kita ganti dengan total harga misalnya. Total harga atau gross misalnya. Di sini ada total harga atau gross. Oke, kemudian di sini diskon. Oke. Dan di sini ada total bayar atau harga netnya ya. Nah, di sini sebenarnya untuk fungsi pivotnya saya hanya mencontohkan dasarnya saja. Mungkin nanti teman-teman bisa belajar lagi untuk untuk lebih explore ya untuk pivot table ini. Nah, di sini mungkin kita akan contohkan seperti ini teman-teman. Jadi di sini adalah di sini ada contoh pivot sederhana ya. Bisa teman-teman lihat. Misalnya bisa kita kasih koma seperti ini. Nah, di sini untuk total harga grossnya juga misalnya teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, juga bisa dirubah. Di sini bisa teman-teman lihat ada titik panah seperti ini untuk di grossnya. Jika teman-teman ingin merubah fungsinya, misalnya di sini ada kita pilih value setting. Nah, di sini ada count, average atau max. Misalnya di sini kita ingin nilainya rata-rata, kalau defaultnya sum ya, perhitungannya sum. Jadi di sini misalnya kita average gitu. Nah, di sini akan berubah seperti itu teman-teman. Jadi rata-ratanya seperti ini untuk fungsinya. Oke, kemudian sini misalnya mau kita rubah lagi, bisa di sini kita pilih sum lagi seperti itu. Nah, jadi mungkin ini ya untuk fungsi sederhana dari pivot table. Nah, jadi di sini dari fungsi pivot table ini kita juga bisa membuat table teman-teman. Nah, caranya tinggal pilih di sini ada pivot table analyze, tapi bisa teman-teman perhatikan terlebih dahulu untuk membuat table di dalam pivot table itu. Yang pertama, untuk selnya harus berada di
harus berada di pivot ya, di kolom pivotnya. Jadi kalau misalnya di luar pivot ini, fungsi pivot table analyze-nya nggak muncul, jadi harus di dalam sel seperti ini baru muncul. Oke, kemudian pilih pivot table analyze, kemudian pilih pivot chart. Nah, sini kalau sudah seperti ini, tinggal teman-teman sesuaikan untuk kolomnya yang maunya yang mana. Setelah itu klik OK. Nah, di sini bisa membuat table seperti itu, teman-teman. Jadi ada fungsi tabelnya di sini, bisa teman-teman lihat. Nah, seperti itu. Nah, dan ini keunggulan dari pivot ini juga bisa langsung memfilter secara manual seperti ini. Jadi bisa kita pilih pivot table analyze, kemudian pilih insert slice up. Misalkan berdasarkan kotak. Seperti ini mungkin tinggal kita klik, misalnya kita mau info atau data yang hanya kota Bekasi saja. Nah, seperti itu, dan tabelnya juga akan berubah, atau kota Bogor, satu kota Jakarta, dan atau bisa di sini bisa pilih Tangerang. Oke, kalau misalnya teman-teman mau default lagi, tinggal clear filternya aja di sini, seperti itu. Nah, jadi kurang lebihnya seperti ini teman-teman untuk pengenalan pivot table. Jadi memang pivot table ini sebenarnya agak cukup rumit ya. Mungkin nanti teman-teman bisa setelah ini nanti bisa latihan lagi, atau mungkin nanti kita juga punya untuk PPT-nya mungkin nanti akan juga di-share untuk sebagai nanti teman-teman bisa untuk latihan di dalam menggunakan pivot table ini. Jadi saya ulangi lagi ya untuk penggunaan pivot table. Jadi untuk fungsi pivot table ini dapat menghitung, meringkas, dan menganalisis data yang memungkinkan untuk melihat perbandingan pola dan tren dalam data, seperti itu. Dan mungkin sudah cukup untuk pembahasan dari Microsoft Excel Fundamental ini. Saya kembalikan Kasti. Iya, baik. Terima kasih Kak Rehan atas materinya. Mungkin untuk sesi malam ini sudah sampai di sini nih teman-teman. Nanti untuk pertanyaan yang lebih detail lagi, mungkin untuk file Excel-nya bisa dicoba dulu dengan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Kak Rehan. Nanti kalau misalkan ada yang masih bingung, atau mungkin tadi nggak sampai semua materinya menyimak gitu, nanti bisa langsung ditanyakan di grup Telegram. Nah, untuk yang belum join ke grup Telegram, tadi di kolom chat sudah saya taruh ya linknya. Saya taruh lagi nih teman-teman supaya bisa join, karena nanti semua informasi dan juga diskusi disampaikan melalui grup ini. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau mungkin di sesi ini masih kurang paham, nanti bisa lanjut diskusinya di grup Telegram, seperti itu. Mungkin sebelum sesinya ditutup, Rehan silakan jika ada yang ingin disampaikan ke teman-teman. Ya, mungkin dari saya terima kasih banyak teman-teman karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti sesi Zoom Microsoft Excel Camp 404. Semoga sih, saya berharap dengan materi yang saya sampaikan kali ini bisa membantu teman-teman, mungkin untuk pekerjaan teman-teman atau di perkuliahan ya, untuk membuat report. Semoga bisa bermanfaat ilmunya teman-teman ya untuk kedepannya, seperti itu. Iya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak Kak Rehan atas materinya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar bersama Camp 404. Kita lanjutkan diskusinya di grup ya. Selamat malam semuanya. Terima kasih.